Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah, dan masih semangat untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang itu sangat penting dan sangat berguna dalam kehidupan kalian ke depannya. Siapapun mereka, setelah selesai masa pendidikan, pasti membutuhkan materi ini. Jangan kemana-mana. Materi yang akan kita bahas kali ini bukan sembarang materi. Nyaris semua sarjana muda di Indonesia itu membutuhkan materi ini. Lebih-lebih anak-anak SMA yang tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan lagi, atau bahkan tidak ada keinginan untuk melanjutkan kuliah, membutuhkan materi ini. Apa itu? Surat lamaran pekerjaan. Baik, kita mulai. Teman-teman harus fokus. Saya akan menyampaikannya dengan bahasa yang sangat sederhana, dan saya akan menyampaikan data-data real sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Jadi, saya tidak akan membicarakan sesuatu yang di luar kemampuan saya atau di luar pemahaman saya. Bahkan saya tidak akan membicarakan hal-hal yang saya sendiri tidak melakukannya. Tidak ada perusahaan, sekecil apapun perusahaan itu, yang merekrut karyawannya asal-asalan. Pasti mereka memiliki sistem, memiliki cara bagaimana caranya supaya tidak gagal atau supaya tidak salah merekrut anggota baru yang harus bergabung di perusahaannya itu. Kebanyakan para sarjana atau calon pekerja salah mengartikan hal ini, menyepelekan surat lamaran pekerjaan. Tak sedikit, nyaris sebagian besar para calon pelamar, ya, para calon, saya akan sebut para calon pelamar karena belum mengajukan lamaran. Para calon pelamar itu mendapatkan surat lamarannya dari unduhan internet, dari download di internet. Dia di surat lamarannya dibuatkan oleh Mbah Google, bukan hasil karyanya sendiri. Hanya mengubah nama atau identitas pribadi dan kemampuan diri sedikit, tak banyak. Padahal teman-teman, sebelum lanjut, teman-teman harus memahami bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi promosi diri kita kepada perusahaan yang kita lamar. Melalui surat itu kita mempromosikan diri. Kita ini siapa? Seberapa pentingkah kita sehingga perusahaan harus mempertimbangkan kita untuk masuk ke perusahaannya? Seberapa pinterkah kita? Seberapa rugikah perusahaan apabila tidak menerima kita? Nah, hal itu kita sampaikan dalam surat lamaran pekerjaan. Hanya kita yang tahu tentang diri kita, bukan Google. Bukan download dari internet, kemudian kita ubah namanya, kita ganti nama sekolah atau nama kampus kita. Tidak, kita bikin surat sendiri dengan bahasa kita sendiri, sehingga di situ kita bisa mempromosikan diri kita sendiri. Bayangkan, ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan pada suatu bidang tertentu misalkan, yang melamar itu ratusan, 200 atau bahkan 500 pelamar. Ada 500 surat lamaran pekerjaan yang menumpuk di meja kepala personalia atau di meja humasnya atau SDM-nya. Apakah mungkin 500 surat pekerjaan yang menumpuk itu akan dibaca satu-satu? Kagak mungkin, nggak mungkin. Mereka punya cara tersendiri untuk menyeleksi secara cepat, jitu, akurat, dan tidak salah sasaran. Mau tahu rahasianya? Sebelum saya lanjut kemana-mana, teman-teman perhatikan tayangan slide yang akan sampaikan ini. Jadi kita belajar dari depan dulu ya, pelan-pelan terlebih dahulu. Baik, sebelum melangkah lebih jauh lagi, teman-teman harus memahami terlebih dahulu apa itu surat lamaran pekerjaan, supaya tidak salah mengartikan atau bahkan sampai kepada hal penyepelehan terhadap surat lamaran pekerjaan. Justru melalui surat lamaran pekerjaan itulah perusahaan akan mengenal kita
siapa kita, jenjang pendidikannya apa, lulusan terbaik atau tidak, punya soft skill apa, layakkah masuk kepada bagian tertentu yang ditujunya. Jangan sederhanakan, jangan sepelekan meskipun itu bentuknya hanya satu lembar. Justru dari satu lembar itulah yang akan menentukan nasib kita. Oke teman-teman, kecuali kalau perusahaan itu milik paman teman-teman, gak usah pakai surat lamaran pekerjaan, langsung masuk aja tanpa mempertimbangkan banyak hal. Kalau pamannya nggak pengen perusahaannya gulung tikar karena keponakannya itu tidak memiliki kapabilitas atau soft skill yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Baik, surat lamaran pekerjaan yaitu surat yang diajukan oleh seseorang, ya. Jadi seseorang, bukan dari instansi ke instansi, dari kita kepada instansi, kepada lembaga, ya, yang ingin bekerja di perusahaan atau instansi tertentu. Oke, itu dulu teman-teman ya, paham ya? Oke, kita tidak akan larut-larut membicarakan tentang definisi. Yang penting teman-teman bisa mempraktekkan, bisa mengamalkannya sehingga surat lamaran pekerjaannya nanti bermutu dan berkualitas. Berikutnya, ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Nah, 4 hal ini sangat penting dalam surat lamaran pekerjaan. Banyak yang tidak mengindahkan, yang akhirnya berujung pada ketidakhirauan pihak perusahaan terhadap surat yang dikirimkan pelamar. Seperti yang saya singgung di awal tadi, tidak sedikit sarjana muda atau anak-anak lulusan SMA yang ingin bekerja di suatu perusahaan yang meremehkan surat lamaran pekerjaan. Jika Anda meremehkan sesuatu, jangan kaget apabila sesuatu itu nanti akan meremehkan Anda juga. Oke teman-teman ya, sampai sini clear ya. Jadi keberadaan surat lamaran pekerjaan itu sangat penting meskipun itu hanya satu lembar. Kata siapa satu lembar? Kan banyak. Itu lampiran. Apa saja isinya nanti kita bahas satu-satu. Ya, kita sepakati dulu bahwa surat lamaran pekerjaan itu penting dan tidak ada perusahaan yang asal-asalan menerima atau merekrut calon karyawannya. Oke. Berikut adalah ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Teman-teman bisa perhatikan dan tetap fokus supaya tidak salah paham. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui bahwa surat lamaran pekerjaan bahasanya harus formal. Meskipun surat lamaran pekerjaan itu dari perorangan untuk instansi, bukan dari instansi kepada instansi, sifatnya tetap formal. Oke? Tetap resmi. Surat lamaran pekerjaan masuk dalam kategori surat resmi. Maka bahasa dalam surat resmi harus formal. Yang kedua, bahasanya harus singkat dan jelas. Isinya harus singkat dan jelas. Gunakanlah pilihan kata yang tepat dan singkat. Jangan bertele-tele. Harus singkat dan tepat. Saya Ahmad Muhdar Al-Fariji, kelahiran, misalkan tempat tanggal lahir bla 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 bla. Lulusan dari program studi bla 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 bla, universitas bla 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 dengan IPK bla 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 bla. Berikut daftar riwayat hidup saya. Lampirkan semuanya kemampuan diri Anda. Gak usah bertele-tele. Saya kulit saya warnanya hitam coklat, rambut saya keriting, rumah saya ada di sini menghadap ke selatan, depan rumah saya ada masjid, di samping kiri rumah saya ada warteg. Gak penting. Jangan bertele-tele, langsung saja pada to the point. Kalau mau bertele-tele nanti ya, dalam karya berikutnya nanti kita bertele-tele. Oke, promosikan keahlian diri. Berikutnya promosikan keahlian diri. Bagian ini adalah poin yang paling penting. Saya katakan, paling penting. Karena apa? Perusahaan sebelumnya tidak mengenal siapa kita. Perusahaan tidak tahu saya ini siapa. Maka melalui surat lamaran pekerjaan itulah saya harus mempromosikan diri sehingga kepala personalia ketika membaca surat lamaran pekerjaan saya, dia itu tahu, oke, ini orang pinter nih. Kayaknya cocok kalau masuk ke perusahaan kita nih. Begitu. Itu penting. Jangan remehkan bagian ini.
Anda harus mempromosikan diri. Loh, Ustadz, kalau saya tidak punya kemampuan apa-apa gimana? Salah Anda sendiri, kenapa tidak punya kemampuan apa-apa? Untuk apa hidup? Untuk apa sekolah bertahun-tahun? 12 tahun, ditambah kuliah 4 tahun. Berapa itu? 16 tahun. Tapi Anda sendiri tidak tahu siapa diri Anda dan Anda bisa apa. Untuk apa? Justru sekolah itulah untuk menemukan jati diri kita. Who am I? Man ana? Sopo aku? Dan bisa apa aku? Itu penting, harus dipromosikan. Kalau Anda tidak mempromosikan, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda tidak akan diketahui oleh siapa-siapa. Ini bukan soal ria, tapi untuk kepentingan surat lamaran pekerjaan. Oke teman-teman? Oke. Nah, perihal mempromosikan ini juga, teman-teman bukan hanya sekedar cuap-cuap melalui kata-kata saja, tapi juga harus dibuktikan hitam di atas putih. Apa maksudnya? Harus bersertifikat. Kalau saya misalkan seorang penulis, saya harus punya sertifikat resmi yang menandakan bahwa saya adalah seorang penulis. Dari mana sertifikat itu? Teman-teman bisa ikut event lomba atau sayembara lainnya, bisa ikut seminar, bisa atau sertifikat. Misalkan saya pernah diundang untuk mengisi workshop atau pelatihan menulis di suatu lembaga, saya mendapatkan sertifikat sebagai pemateri. Itu juga sangat penting. Tanah saja disertifikati, masa kita yang manusia tidak ada sertifikatnya? Jangan cukup bangga hanya memiliki kakak saja, jangan. Anda nggak perlu sekolah juga punya kakak kok. Justru yang sekolah ini harus punya sertifikat yang menandakan bahwa kita memiliki kemampuan di bidang tertentu. Dan sertifikat itu dibutuhkan sebagai lampiran dalam surat lamaran pekerjaan. Paham teman-teman ya? Jangan sampai ada orang nanya, Anda bisa apa? Kita nggak tahu mau ngapain jawabnya. Saya bisa apa ya? Dan ketika Anda yakin saya bisa A, mana buktinya? Tapi Anda tidak punya hitam di atas putih, orang tidak akan percaya. Oke teman-teman ya. Jadi mempromosikan ini bukan hanya sekadar menuliskan saja dalam bentuk kata-kata, tidak. Tapi juga harus ada lampiran hitam di atas putih atau fotokopi sertifikat yang kita punya. Paham ya sampai sini ya? Maka teman-teman yang belum memiliki kemampuan atau belum disertifikati dirinya, belum terlambat, masih ada waktu. Carilah lomba-lomba yang mementingkan Anda, atau carilah acara-acara yang bisa memberikan sertifikat kepada Anda, atau Anda bisa sekolah, atau bisa les privat, atau bisa kursus ya untuk mendalami materi Anda itu, mendalami siapa diri Anda itu. Disitulah nanti teman-teman akan mendapatkan legalitas diri. Itu penting. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan, lampiran jangan hanya cukup fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi sikap perilaku baik dari kepolisian. Lah, perusahaan ini hanya poin lain nanti. Yang mereka lirik pertama kali adalah satu, jenjang pendidikan kita dan IPK kita. Berapa IPK kita? Mereka sudah memiliki standar khusus ya, standar minimum. Calon pegawainya IPK-nya harus di standar ini minimum, tidak boleh di bawah ini. Misalkan ada perusahaan dengan standar 3,5, minimal IPK Anda 3,5. Sepintar-pintar apapun Anda, sebanyak apapun soft skill Anda, apabila IPK-nya tidak di atas standar minimum yang sudah ditentukan oleh perusahaan ini, Anda tidak akan diterima. Sebanyak apapun sertifikat yang teman-teman miliki, apabila tidak nilai IPK-nya tidak sesuai dengan standar minimum yang dibutuhkan perusahaan, Anda tidak akan diterima. Percayalah saya. Oke? Duh, dari mana kita akan tahu bahwa perusahaan punya standar IPK seperti itu? Justru itulah teman-teman harus belajar dengan giat supaya nilainya bagus. Nggak perlu kita mengetahui berapa standar IPK yang dimiliki atau yang ditentukan oleh perusahaan. Kalau kita orang pinter, IPK kita bagus, kita nggak butuh dengan itu, udah pasti diterima. Orang-orang yang khawatir, yang mengejar standar minimum, itu orang-orang yang, mohon maaf, tanda kutip, mereka belum memiliki kemampuan lebih. Jadi mereka mengeluarkan tenaga ekstra untuk menuju standar minimum. Enggak, justru kita itu standar minimum udah lewat.
Justru itulah di depan tadi saya mengatakan, buatlah perusahaan itu merasa rugi ketika tidak merekrut Anda. Itulah pentingnya kenapa teman-teman harus belajar dengan giat ya, supaya nilai akademik kita itu meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah memenuhi standar IPK, misalkan ada 500 berkas surat lamaran pekerjaan yang masuk di perusahaan A misalkan. Nah, dari 500 ini yang diseleksi pertama kali adalah IPK-nya dulu, yang sudah memenuhi standar minimum. Dari 500 tersisa 10. Ini 500 tersisa 10. 10 berkas inilah yang IPK-nya sudah di atas standar minimum. Nah, dari 10 ini kemudian akan diseleksi lagi. Duh, kemana tadi itu? Ini buang. Buat apa ditumpuk? Dibuang, udah gak penting itu. Nah, udah nggak penting dan nggak perlu dibaca lagi. Mereka hanya fokus kepada 10 yang tersisa ini. Nah, seleksi berikutnya yaitu kepada kemampuan diri atau soft skill. Kayak gitu teman-teman ya. Dari 10 berkas tadi yang nilai IPK-nya sudah di atas rata-rata, seleksi berikutnya yang diperhatikan adalah soft skill-nya. Si A, si B, si D, ini soft skill-nya mana yang paling mendekati minimum dengan posisi yang dilamar. Misalkan saya melamar sebagai manajer kreatif atau manajer tata cahaya di salah satu stasiun televisi misalkan. Kalau saya tidak punya sertifikat sebagai minimal pernahlah saya berkecimpung di dunia teater yang kemudian mendapatkan sertifikat atau legalitas sebagai tata cahaya. Kalau saya tidak punya itu, IPK saya 4,0, nggak akan diterima. Orang kita nggak punya sertifikat, nggak punya kemampuan yang dibutuhkan di situ. Nilai ini adalah nilai IPK tadi teman-teman ya. Istilahnya itu kita membuka pintu untuk masuk ke ruang tamu. Nah, di ruang tamu itulah kita ditanya satu-satu, you bisa apa, you bisa apa, you bisa apa, you bisa apa. Istilahnya begitu. Kalau nilainya tidak memenuhi standar, maka pintu ini tidak akan terbuka dan kita tidak akan bisa masuk. Kita masuk pun belum tentu kita akan diterima sebagai anggota rumah itu. Bisa jadi kita disuruh balik pulang lagi. Paham sampai sini ya? Analoginya seperti itu. Nah, ketika sudah di dalam, sudah diseleksi dari 10 ini, akan diseleksi lagi berkas-berkas yang dilampirkannya itu. Nah, dari situlah akan tersisa 3 orang. Paham teman-teman ya? Dari 500 tersisa 10. Dari 10 tersisa 3. Nah, 3 orang inilah yang kemudian akan dipanggil oleh kepala personalia untuk apa? Untuk interview, untuk diskusi langsung. Anda bisa apa? Perusahaan kami membutuhkan karyawan di bidang ini. Kami lihat sertifikat Anda sudah memenuhi syarat untuk bergabung. Jelaskan, apakah betul dan sejauh mana kemampuan Anda di bidang tersebut, sehingga nanti kami bisa mempertimbangkan bahwa Anda lah yang layak untuk bergabung dengan kami. Begitu, maka disitulah kita berbicara. Kita punya pengalaman A, pengalaman B, dan sebagainya. Paham teman-teman ya? Ini perihal surat lamaran pekerjaan. Jadi jangan disepelekan meskipun surat lamaran pekerjaan terkesan bentuknya hanya lembaran saja. Itu sangat penting. Berikutnya, ciri yang terakhir dari surat lamaran pekerjaan itu jangan mengemis. Meskipun kita butuh pekerjaan, jangan mengemis. Jangan terkesan orang membaca surat lamaran pekerjaan itu terkesan kita mengemis, kita butuh pekerjaan banget. Jangan. Tutupilah kebutuhan itu dengan apa? Dengan kemampuan diri. Udah nilainya jelek, jeblok, gak memenuhi standar minimum, soft skill gak punya, sertifikat gak ada, ngelamar dengan bahasa ngemis ya. Ini bukan waktunya perihal kasihan tidak kasihan, bukan. Ini menyangkut keberlangsungan atau eksistensi sebuah perusahaan. Bukan hidup Anda. Hidup Anda urusi Anda sendiri. Jangan
masukkan orang lain untuk mengurusi diri Anda. Selesaikan dulu diri Anda, baru bergabung kepada kehidupan orang lain. Jangan mengemis ya. Mohon surat lamaran pekerjaan ini untuk dipertimbangkan baik-baik karena saya membutuhkan pekerjaan. Nah, itu mengemis, jangan. Buatlah bahasa yang sangat elegan. Seperti apa bahasanya? Sepertinya tidak akan cukup kalau kita sampaikan melalui video ini. Semoga nanti ada kesempatan untuk menyampaikan melalui video berikutnya, atau nanti bisa tatap muka langsung kita berdiskusi. Yang penting poin besarnya di depan tadi teman-teman bisa memahaminya. Oke? Oke, ini struktur lamaran pekerjaan. Oke, saya tidak akan lama-lama menyampaikan struktur ini karena dimanapun ada, di internet ada, tapi yang saya bicarakan tadi di Google nggak ada. Ya, yang saya bicarakan tadi di Google nggak ada. Itu real pengalaman yang pernah saya alami. Ya, itu pengalaman lapangan yang pernah saya ketahui. Jadi itu real. Ini rahasia sebenarnya. Tapi karena saya ingin adik-adik semuanya, sahabat-sahabatku semuanya tidak gagal dalam menapaki hidup. Meskipun saya membongkar hal ini, itu tidak mudah teman-teman untuk mendobrak supaya bisa masuk ke ruangan yang saya maksud tadi itu. Bisa menembus surat lamaran atau bisa menembus lowongan pekerjaan ini dengan cepat. Harus ada kerja ekstra. Oke, gitu teman-teman ya. Ini surat lamaran pekerjaan, strukturnya seperti ini. Ada kalau tidak salah 11. Tempat dan tanggal surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam buka, ini banyak. Di internet banyak. Ya, saya menyampaikan apa yang teman-teman tidak mungkin didapatkan di internet. Oke. Nah, ini ada. Ini biasanya yang di-download di internet. Ya, teman-teman nggak perlu memahami ini. Hasil downloadan di internet surat lamaran pekerjaan otomatis akan menyantumkan ini. Tapi ada dua hal dari struktur ini yang perlu saya tekankan. Apa itu? Tubuh atau isi surat. Ini penting, teman-teman harus memperhatikan. Ya, tubuh atau isi surat. Jangan pernah menyepelekan hal ini. Tubuh atau isi surat. Tubuh atau isi surat ini berisi identitas diri dan jenjang pendidikan terakhir. Tadi yang saya singgung tadi itu loh, ya, yang berisi saya lulusan dari mana, IPK saya berapa. Ini tubuh, ya, berisi ini. Ini penting, harus teman-teman indahkan, jangan sampai salah. Oke. Berikutnya yaitu berkas-berkas yang dilampirkan. Nah, ini penting. Berkas-berkas yang dilampirkan teman-teman ini penting. Isinya apa? Ada ijazah, KTP, SKCK, dan yang paling penting dari semua itu adalah sertifikat kemampuan diri. Soft skill is the mother of segalanya. Oke, soft skill itu induk dari segala-galanya. Sepintar apapun Anda kalau tidak punya soft skill, kepintaran itu hanya untuk diri Anda sendiri. Oke, teman-teman paham sampai sini ya? Maka jadilah orang pintar yang memiliki soft skill, atau menjadi orang yang punya soft skill mateng. Pintar mah nggak begitu amat ya. Gitu ya teman-teman ya. Banyak orang di luaran sana yang suksesnya lebih cepat, padahal sekolahnya biasa-biasa aja. Kenapa dia lebih cepat daripada temennya ranking 1 di kelas? Karena dia punya soft skill yang kemudian bisa dikembangkan, yang kemudian bisa mengangkat dirinya. Anda nilai rapotnya semuanya tapi tidak punya soft skill. Saya aja lupa rapot saya di mana sekarang. Kayak gitu teman-teman. Berikutnya yaitu tetap maju, tetap semangat. Saya doakan semoga teman-teman nanti yang mau bekerja, surat lamarannya itu diterima, kemudian teman-teman dipanggil oleh kepala personalia untuk interview. Semoga diterima di perusahaannya masing-masing. Kalau perlu teman-teman bikin perusahaan sendiri. Kayak gitu teman-teman ya. Soft skill is the mother of segala. Sampai di sini. Syukran. Natatimil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.